pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Kalau Encik Ike dan Encik Fiana, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat dan bersemangat. Sama Encik, puji Tuhan masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Nah, semoga adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan yang sehat-sehat, kuat, serta penuh sukacita. Nah, pagi ini, orang semua mulai ibadah sekolah minggu. So, siap semua? Nah, adik-adik, orang semua mulai ibadah. Orang sikap sempurna, orang fokus untuk menyaksikan akan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Adik-adik, Encik undang untuk kita berdiri dan dengan penuh semangat orang mau menyanyi lagu 10,000 Reasons. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya torang untuk berdoa. Sikap berdoa semuanya. Kunci tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kasih sayang dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Kiranya Engkau menuntun ibadah ini agar boleh berlangsung dengan baik. Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu ke atas guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah ini. Bahkan Engkau sertai para anak-anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah mereka masing-masing.
Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami beroleh berkat yang berasal daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, orang mau menyanyi lagi satu buah lagu. Enci undang semuanya bangkit berdiri, dan dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita akan menyanyikan lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Enci mau tanya, siapa yang tidak suka membantu orang lain? Siapa yang tidak menyayangi dan mengasihi keluarga dan teman-teman? Nah, sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang tidak baik, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, dan untuk saling membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sangat mengasihi kita semua. Dia mau menolong kita kapan saja kita membutuhkan. Bahkan Tuhan Yesus mau mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, saat ini mari kita bersyukur dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Beri Mereka Kasih-Mu. Berkat dari Tuhan, kalau kau kuat sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau kau pandai terkenal dan banyak yang dapat kau buat, semua diberi padamu agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih, bagi berkatmu jangan ditahan-tahan. Hiburlah yang sedih, bukan ditakut-takuti, kasih Tuhan padamu jangan nikmati sendiri. Tolonglah yang lemah, bantu mereka yang perlu, doakan yang sakit, temani yang sepi sendiri, ulurkan tanganmu, beri mereka kasih-Mu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita.
banyak yang dapat kau buat. Semua diberi padamu agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih. Bagi berkatmu jangan ditahan-tahan. Hiburlah yang sedih, bukan ditakut-takuti. Kasih Tuhan padamu jangan nikmati sendiri. Tolonglah yang lemah, bantu mereka yang perlu. Doakan yang sakit, temani yang sepi sendiri. Ulurkan tanganmu, beri mereka kasih-Mu. Limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Ya, adik-adik, saat ini torang mau membaca Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau memberkati kami semua. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh membaca akan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Demikian bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, seperti yang sudah kita baca barusan tadi, kita harus menjadi orang yang murah hati dan mau menjadi orang yang menolong orang yang membutuhkan.
Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tema kita pada minggu ini adalah kepribadianku. Dan judul kita adalah murah hati dan suka menolong. Adik-adik, kepribadian yang murah hati dan suka menolong orang lain itu adalah kehendak Tuhan dan sesuai dengan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan untuk ayat hafalan Lukas 10 ayat 27b. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah adik-adik, torang so baca Alkitab, torang so menonton video. Sekarang Encik mau tanya, kira-kira apa yang boleh torang contoh dari video tadi? Ya, betul sekali. Torang harus menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Dia mau menolong orang yang bahkan dia tidak kenal. Jangan menjadi seperti orang Lewi atau imam yang lewat duluan. Dorang cuma lihat, tak nak kenal, lalu lewati orang tersebut, tidak menolong. Sementara orang Samaria ini, walaupun dia tidak kenal, dia mau menolong orang tersebut yang sedang terluka dan butuh bantuan. Nah, kita juga harus menjadi seperti itu, harus menjadi anak-anak
yang mengasihi, yang murah hati, yang mau menolong, walaupun orang tidak kenal orang yang membutuhkan pertolongan itu. Karena kasih itu tidak pilih-pilih. Seperti Tuhan Yesus, Dia mengasihi semua umat manusia. Dia tidak pandang bulu, oh itu anak kecil, oh itu orang besar. Tidak, Dia mengasihi semua, anak kecil, orang besar, oma, opa. Tuhan Yesus mengasihi semua. Dan Dia mau menolong kita kapan saja, saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita ada kesusahan atau punya masalah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Dan tentunya adik-adik, torang jangan lupa untuk saling mendoakan, agar supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati, bahkan juga boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Saat ini, Enci undang kita semua berdiri lagi. Torang mau menyanyi, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Peduli itu tanda kasih. Adik-adik yang di rumah masih semangat toh? Saat ini saatnya torang untuk menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kali ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Torang baca sama-sama nih, Enci baca dari sini, adik-adik dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Ulang sekali lagi nih, jangan lupa DP alamat pertama dan terakhir. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Boleh toh? Cuma gampang. Sekarang torang tutup tuh Alkitab pakai gerakan. Enci dulu, baru adik-adik ikuti. Oke? Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Ulang ya. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Boleh? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sesudah kita mendengar cerita tadi, kita memberi persembahan dengan sukacita. Sambil kita menyanyi bersama, ku beri persembahan. Juru
Anak-anak, semua kita akan berdoa. Berdoa yang sakit, yang ulang tahun. Mungkin juga ada yang susah-susah. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah tolong semua untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati semua orang yang mengasihi kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami selalu dapat mengasihi teman-teman kami dan dapat menolong. Seperti cerita tadi, yaitu orang Samaria yang baik hati. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah mereka sehingga ada kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati akan ulang tahun mereka, sukacita mereka Tuhan genapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Kalau toh ada yang tidak dapat memberi persembahan, Tuhan juga berkati. Tuhan, dengarkan doa kami. Dan kami akan akhiri ibadah ini dengan memuji nama Tuhan Yesus. Tolong kami untuk supaya minggu depan kami akan dapat mengikuti lagi ibadah sekolah minggu melalui live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum torang mengakhiri torang ibadah kali ini, mari torang menyanyi satu buah lagu lagi dengan judul Ku Kasihi Engkau dengan Kasih Tuhan. Yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemurahan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini torang ibadah. Enci ingatkan lagi untuk tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker atau face shield kalau torang mau pergi kemana saja. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.